Syukuran, bagus pertanyaannya. Ada sebuah hadis yang sahih menyebutkan man ra'ani fil manam fasayarani yaqza. Siapa yang mimpi ketemu aku dalam tidurnya, dia akan bertemu aku dalam keadaan jaganya. Maksudnya apa itu? Mimpi ketemu Nabi pasti benar. Lah kita kan belum ketemu Nabi. Ini belum ketemu Nabi. Ruh kita kan ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu kita pernah sama Nabi, Pak. Percaya nggak? Nggak ingat ya? Makanya antum pada diem semua nih, tanya percaya nggak? Nggak yakin, makanya nggak ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bengong aja. Sian ya. Kita ini pernah bersama Rasulullah SAW, cuma mungkin lapisan kesekian. Kenapa ada orang terlahir sebagai Habib, Zuriat Sayyid? Dulu dia di alam sana, sebelum alam sini, dia mencintai sosok Ahmad, Nur Muhammad. Dia senang lihat, cinta, mahabbah, maka lahir dia jadi Habib. Lupa kan? Habib aja nggak ingat, Pak. Karena nggak semua Habib itu wali. Nggak semua Sayyid itu wali. Wali Allah aja belum tentu ingat. Tapi wali Allah itu disebut nama Rasulullah SAW. Itu dia rindu kepada Rasulullah. Itu penciriannya. Kok bisa rindu? Kan nggak pernah ketemu. Makanya Nabi mengatakan, di akhir zaman akan muncul saudara-saudaraku. Itu saudara di alam sebelumnya. Ya, Nabi menyebut kita ikhwani. Kalau benar nih ikhwani. Ikhwan artinya apa ikhwan? Saudara. Saudara kenal nggak sama saudaranya? Ya kenal. Masa nggak kenal? Ya. Apabila kesadaran itu muncul di alam bawah sadar bernama mimpi, maka suatu saat dia akan melihat dalam keadaan jaga. Dilihat orang, dia sedang jaga. Dilihat orang, dia cuma merem atau melihat ke satu arah. Tapi yang terlihat dalam dirinya, dia sedang bertemu Rasulullah SAW. Gak usah jauh-jauh ya. Bapak ini belajar silat aja, bukan silat lidah, Pak ya. Biar silat. Itu bisa lihat gerakan yang nggak kelihatan sama orang biasa, benar nggak? Orang bersilat. Belajar ilmu kebatinan bisa merasakan yang tidak terasa oleh orang biasa. Belajar tarekat zikir bisa merasakan getaran zikir yang tidak dirasakan orang biasa. Yang harusnya dirasakan kalau kita lagi tidak sadar. Tapi kalau dilatih, nanti akan terasa. Seharusnya lagi mimpi, sekarang terasanya lagi jaga. Saya mau tanya, Rasulullah itu sekarang dengan ruhnya atau dengan jasadnya? Ruhnya. Makanya dimaksud siapa yang melihatku dalam mimpi, nanti ruhnya akan melihatku dalam keadaan dia sedang jaga. Jaga yaqzah itu artinya kesadaran ruhani tingkat tinggi. Nanti akan sampai kalau ada orang-orang yang sudah cinta Rasulullah SAW. Maka belajar, kita ini lagi belajar mencintai Rasulullah SAW. Kita bermaulid itu belajar cintai Nabi. Maka katakan kepada orang anti maulid, kami sedang belajar mencintai Nabi Muhammad SAW. Mereka bilang, enggak begitu caranya. Tapi dengan apa? Mereka buat pengajian. Kajian yang disebut kajian sunnah. Ya sama aja ya, kan kita juga menyebut sunnah. Cuma beda-beda istilah aja. Kok dia disebut sunnah, kita nggak disebut sunnah? Kan sama-sama baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sahabat bukan Allah, itulah lebih kurang maknanya. Siapa yang mimpi ketemu aku, melihat di alam bawah sadarnya,
berarti dia akan melihat aku dalam keadaan sadar. Orang ahli psikologi paham, mimpi itu adalah memori terdalam, berarti pemahamannya sudah masuk ke dalam alam bawah sadarnya. Bapak ini kan lagi sadar nih, ini lagi sadar namanya. Sadar itu otaknya cuma 10%, Pak. Tapi alam bawah sadar 45 tambah 45 90 sama 100 sama 10. Berarti masih ada 90 lagi bagian otak kita yang bisa menyimpan memori tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah terbawa mimpi, nunggu ketemu jaga, ya saya jamin. Tapi harus berguru biar tidak halu, ya, biar nggak ngayal-ngayal, biar nggak ngaku-ngaku baru ketemu Nabi udah ngerasa Mahdi aja, udah ngerasa wali. Belum tentu. Orang kafir mimpi ketemu Nabi bisa tambah kafir, bisa tambah kafir. Maka ketemu Rasulullah belum tentu tanda baik. Abu Lahab ketemu Nabi nggak? Bukan mimpi, jaga. Mukmin atau kafir? Kafir. Abu Jahal ketemu, mukmin atau kafir? Abdullah bin Ubay ketemu, munafik atau mukmin? Munafik. Jadi tidak semua orang semasa dengan zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu benar, ya. Maka nggak usah berkata, ngomong gini, coba kalau saya hidup di zaman sahabat, coba kalau saya hidup di zaman Nabi, saya yakin bapak ibu stres, kan nggak bisa punya handphone, nggak bisa main Facebook, nggak bisa YouTuber, nggak bisa ngaji lagi rebahan, nggak bisa makan. Dulu susah Pak bener makan. Dulu bentar-bentar kawin, bentar-bentar perang. Ada orang mau menyentuh istrinya malam ini, nggak jadi. Tiba-tiba ada seruan perang, nggak jadi nyentuh istrinya. Ada yang sudah menyentuh istrinya belum sempat mandi, langsung ada pengumuman perang langsung. Sekarang cuma perang mulut doang sama bini ya. Perang mulut buat tetangga ya, salah, kurang kerjaan ya.